Corona mendobrak kelas. Corona mendobrak, lintas kelas corona. Nah lu bayangin ketika manusia semua punya kesadaran bahwa dia lemah dan mudah sakit. Itu ego tuh dikorek tuh. Krek. Balik lagi di podcast opini.id spesial Ramadan tahun ini. Yami itu bareng Ambu Iin, konten kreator opini, dan Acin Mudor, influencer yang kebetulan jebolan pesantren. Nah, kita bakal ngobrol santai nih seputar Ramadan. Lagi-lagi bukber. Hari pertama di rumah. 29 hari berikutnya kagak pernah ada di rumah. Masih banyak nih, gue sendiri mungkin. Tahun kemarin. Iya, tahun ini beda. Beda. Gue jujur masih kayak, bareng temen lah, temen gue banyak gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang lain juga yang dengerin ini nih lebih sering sama teman-temannya daripada keluarganya. Nah itu gimana nih? Berhubungan sama corona nih sekarang. Gue kalau soal orang ya, gue lebih milih sama teman daripada sama keluarga misalkan. Atau ada orang lebih milih sama teman daripada sama keluarga. Temen, keluarga. Menurut gue pribadi ya, nggak masalah. Yang jadi persoalan adalah apa yang dia lakuin ketika dia sama temen. Dan apa yang dia lakuin ketika dia sama keluarga. Kalau dia menghindari keluarganya, hanya karena di keluarga terlalu, misalkan terlalu nasehat isinya. Dia nggak kuat sama nasehat. Kalau sama teman tuh bebas, mau ngomongin orang bisa, mau ngomong jorok bisa. Artinya niatnya udah jelek gitu. Nah itu pertanyaan, baru bermasalah. Tapi titik persoalan bukan pada orangnya, tapi tujuan dia apa. Gitu. Tapi kalau misalkan dengan dia nggak berkumpul, ya menurut gue sih keterlaluan lah kalau orang sampai ninggalin keluarga ya. Keluarga inti bro. Miss, keluarga inti, emak, bapak, masa 29 hari ditinggalin, ya keterlaluan lah. Berhubungan nih, sekarang nih, kita gak bisa lagi dong keluar bukber. Sekarang, makanya menurut gue, seumur hidup gue, Ramadan terbaik itu 2. Yang pertama adalah ketika gue masih kecil. Saat gue, dari sebelum Ramadan masuk ke Ramadan tuh, gue ngeliat tuh langit kayak berubah. Di bayangan gue gitu, kayak pintu Ramadan tuh turun dari langit, dibuka terus gue masuk. Di masa kecil lo nih ya? Di masa kecil gue. Kayak alam lain Ramadan buat gue. Tiba-tiba hilang. Gue gak dapet lagi tuh perbedaan. Ada, cuman gak separah dulu. Sampai sekarang, tahun ini. Sekarang? Yep. Menurut lu sendiri nih? Menurut gue sendiri. Gue bersyukur. Menurut lu sendiri nih, gue nanya nih. Hikmahnya apa nih sekarang nih? Banyak hikmahnya. Ya enggak? Kita ngomongin corona dikit ya. Yep. Berasa nih soalnya corona itu mulai hadir tuh Desember akhir ya. Nah Desember tuh masuk tuh Imlek tuh Januari Februari ya. Kena tuh hari besar agama. Terus udah gitu ada Paskah. Ada Nyepi. Sekarang puasa mau Lebaran. Gue berasa kayak ditampar gak sih kita semua tuh? Ya mungkin. Tentunya saat ini puasa gitu ya. Hikmah terbesar kita bisa bayangin, banyaknya hikmah di balik ini semua. Tapi yang bisa kita resapi adalah yang kita alamin. Bukan semua hikmah. Yang kita alamin aja sekarang. Gue pribadi. Menurut gue bagus. Pandemi. Menurut gue bagus. Buat alam bagus. Buat manusia bagus. Buat komunitas bagus. Kita peduli cuy. Kita peduli. Berasa sih. Kita peduli sama orang. Walaupun basicnya adalah takut kita ketularan. Pasti. Kepeduliannya. Tapi kan tetap ada tanya jawab. Lo apa kabar? Lo ngerasa gak lo jadi lebih peduli sama orang? Pasti. Iya. Kayak apa ya, sekedar WhatsApp stay safe ya. Yap. Kayak gue ngerasa tuh bener-bener emang bener loh gitu loh. Iya. Dia emang bener ngomong kayak gitu, bermaksud baik-baik ya, sehat ya gitu. Berasa gue sekarang. Dan corona ini menyadarkan manusia bahwa kita kecil. Gak peduli dia. Lo gembel, gak punya kerjaan, tinggal di kolong jembatan, sama yang jenderal bintang 27. Disikat habis sama corona. Minggu lalu kan lu ngomong ya tentang kelas. Sekarang kalau corona ngancurin kelas. Corona mendobrak kelas. Corona mendobrak, lintas kelas corona.
Nah, lo bayangin ketika manusia semua punya kesadaran bahwa dia lemah dan mudah sakit. Itu ego tuh dikorek tuh, krek. Saat lu ngerasa kecil banget kan? Lo ngerasa kecil. Bulan Ramadan itu didesain untuk manusia tuh merasa begitu. Dan corona membantu itu. Gue bersyukur. Nah, hikmahnya nih di rumah aja nih berarti nih. Iya dong. Bukber di rumah aja kita. Di rumah aja. Maknanya bisa lebih malah jauh kalau orang yang ingin memaknai, malah jauh bisa lebih berpartisipasi di bulan Ramadan. Lo telepon teman-teman lo yang lo tahu kalau dia nggak mampu. Lo cari informasi tentang dia. Dengan cara di rumah aja. Kan lo nggak punya kesempatan banyak buat belanja kan? Iya dong. Otomatis lo lebih irit dong. Iya kan? Ada orang-orang yang terganggu punya uang banyak harus dihabisin. Ada orang-orang kayak gitu ada. Nggak gini. Gua nggak ada menimbun. Ada orang-orang kayak gitu tuh ada. Nggak ada menimbun duit. Dia beli kebutuhan dia udah sisa duit yang ada dibelanjain lagi sama dia. Sampai tuh duit habis. Ya dia ngerasa dia kerja. Nah, karena sekarang nggak bisa, apa salahnya lo telepon teman lo yang lo tahu bahwa dia susah. Lo tanya, lo butuh apa sekarang? Iya, gue orderin, nanti lo gue kirim barang yang lo butuh. Ya itu kan nggak harus berjuta-juta kan, nggak harus dinilai dari harga sesuatu itu. Bagi lo nggak berarti, bagi dia berarti. Perhatiannya lah. Perhatian, dan lo bisa dekat sama keluarga. Gue berasa banget. Iyalah. Gue berasa banget, kayak gue sekarang udah hafal tuh obat-obat jantungnya bapak gue apa aja. Gue kayak tahu segala macam, ternyata emak gue di rumah cerewet banget gitu. Padahal suster aja perlu sekolah lama buat mempelajari obat jantung itu. Gue hafal sekarang semua. Gua gara-gara? tahu lah. Hah? Gara-gara apa? Di rumah aja. Di rumah aja karena apa? Karena corona. Jadi tahan gibahnya ya. Tahan gibahnya dan tahan diri. Ya ngurusin orang lah. Nah dengan corona lo punya waktu untuk lebih dekat sama diri lo. Manfaatin nih waktu. Jangan sibuk ngurusin orang lain. Tahan ngomongin orang demi introspeksi diri.